Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawil, NIM A11 2019 12347. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari lintasan terpendek dari titik A ke titik F. Oke, lanjut saja. Langkah pertama yaitu kita harus buat tabel dengan mencantumkan seluruh titik yang ada pada grafik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Selanjutnya kita lihat yang menjadi titik acuan atau titik asal yaitu titik A. Maka pada kolom ini kita masukkan bobot 0. Selanjutnya kita lihat lagi pada titik A ini terhubung dua titik atau bisa dibilang menghasilkan dua output atau dua lintasan, yaitu lintasan A ke B, kemudian lintasan A ke C. Setiap lintasan itu memiliki bobot masing-masing, yaitu lintasan A ke B memiliki bobot 4, kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian lintasan A ke C memiliki bobot 2. Selanjutnya, untuk menentukan titik acuan berikutnya, yaitu kita harus menentukan bobot terendah dari dua lintasan yang telah dihasilkan. Karena lintasan yang terkecil adalah 2, maka kita lingkari dan bobot tersebut berada pada titik C, maka titik C menjadi titik acuan berikutnya. Kita masukkan ke dalam tabel ini. Kemudian yang selanjutnya kita lihat lagi titik C. Titik C ini menghasilkan 3 output atau 3 lintasan, yaitu lintasan C ke B dengan nilai bobot 1, kita tambahkan dengan 2, atau kita tambahkan dengan nilai bobot terendah sebelumnya, sehingga menghasilkan 3. Kemudian lintasan C ke D yaitu 8, kita tambahkan dengan 2, yaitu 10. Kemudian C ke E dengan nilai bobot 10, kita tambahkan dengan 2, menghasilkan 12. Karena bobot terkecil adalah 3 berada pada titik B, maka titik acuan berikutnya adalah B. Oke, kita lihat selanjutnya titik B. Titik B ini menghasilkan 2 lintasan atau 2 output, yaitu lintasan B ke D dan B ke C. Karena kita tidak bisa mundur ke belakang atau kembali ke lintasan sebelumnya, maka otomatis yang terbentuk adalah lintasan B ke D. Nilai bobot dari lintasan B ke D yaitu 5, kita tambahkan dengan nilai bobot terkecil sebelumnya yaitu 3, sehingga menghasilkan 8. Karena nilai bobot tersebut berada pada titik D, maka titik D menjadi titik acuan berikutnya. Kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita lihat titik D ini menghasilkan 2 output atau 2 lintasan, yaitu lintasan D ke E dengan nilai 2, kemudian kita tambahkan dengan bobot sebelumnya yaitu 8, sehingga menghasilkan 10. Kemudian lintasan D ke F dengan bobot 6, kita tambahkan dengan bobot sebelumnya yaitu 8, sehingga menghasilkan 14. Karena yang terkecil adalah 10, kita lingkari dan berada pada titik E, maka titik E menjadi titik acuan berikutnya. Kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita lihat titik E. Titik E ini menghasilkan satu output saja atau satu lintasan saja, yaitu lintasan E ke F dengan bobot 3. Bobot 3 ini kita tambahkan dengan bobot sebelumnya yaitu 10, sehingga menghasilkan bobot 13. Dan kita lingkari, dan lintasan terujung atau titik terujung adalah F dengan nilai bobot 0, ditambahkan dengan nilai bobot sebelumnya yaitu 13, sehingga menghasilkan nilai bobot 13. Maka hasil akhirnya adalah atau lintasan terpendek atau shortest path yang dihasilkan dari titik A ke titik F adalah yaitu A, C, B, D, E,
dan F dengan nilai bobot minimumnya adalah 13. Ada cara mudah untuk mencari nilai bobot minimumnya ini. Kita bisa langsung menambahkan dari lintasan yang terbentuk, misalnya 2, 1, 5, 2, dan 3. Kita jumlahkan dan hasilnya akan menghasilkan 13. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wedowinara dari kelompok 6 NIM A11 2019 12317. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari lintasan terpendek dari titik F ke titik B. Langkah pertama, buatlah tabel dengan jumlah kolom sesuai titik yang ada. Kemudian tulis nama titik tersebut seperti gambar di bawah ini. Langkah selanjutnya, tulis angka 0 di baris pertama pada kolom titik F. Karena bernilai kosong, lingkarilah angka 0 tersebut. Tanda lingkaran ini diberikan untuk semua titik yang menjadi lintasan terpendek. Langkah selanjutnya, gambar semua garis dari titik asal yaitu titik F ke titik lain yang terhubung, ada F ke A dan F ke E. Kemudian tulis titik F tersebut di kolom paling kiri dan juga masukkan bobot pada titik tersebut dengan bobot 10 di titik F ke A dan bobot 8 di titik F ke E. Maka lingkarilah bobot terkecil di baris F, yaitu angka 8. Langkah selanjutnya, karena angka 8 di baris F kolom E telah dilingkari, maka kita jadikan titik E sebagai bagian dari shortest path. Berikutnya kita tulis titik E ini di bawah kolom F. Dari titik E, gambar semua garis yang terhubung lalu masukkan bobotnya ke dalam tabel, yaitu ada E ke D dan E ke C. E ke C memiliki bobot 1, E ke D memiliki bobot 6. Selanjutnya, karena titik E memiliki dua output yaitu C dan D, maka jumlahkan bobot masing-masing dengan angka 8 yang didapat dari kolom sebelumnya, yaitu F ke E, sehingga F E D sama dengan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Sedangkan F E C 1 ditambah 8 sama dengan 9. Maka lingkarilah nilai terkecil dari titik E, yaitu 9. Selanjutnya, sekarang kita sudah memiliki sebagian jalur terpendek, yaitu FEC dengan total bobot 9. Langkah berikutnya adalah menggambar semua kemungkinan jalur dari titik C, yaitu C ke B dan C ke A. Karena sekarang kita berangkat dari titik C, maka tulis titik C dalam tabel baris keempat. Selanjutnya masukkan nilai bobot ke dalam tabel, yaitu C ke A memiliki bobot 4, C ke B memiliki bobot 3. Selanjutnya jumlahkan bobot-bobot tersebut dengan nilai bobot yang sudah dilingkari pada baris sebelumnya, yaitu 9. Maka C ke A 4 ditambah 9 sama dengan 12, C ke B 3 ditambah 9 sama dengan 12. Maka lingkarilah angka terkecil di titik C, yaitu angka 12. Selanjutnya, karena sekarang kita sudah tiba di titik B, maka tulis titik B di dalam tabel baris terakhir. Karena titik B adalah titik tujuan, artinya proses pencarian rute terpendek sudah selesai. Rute terpendek dari F ke B yaitu F, E, C, dan B dengan nilai bobot minimum yaitu 12. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagus Imanuwa, NIM A11 2019 12341 dari kelompok A114313. Saya di sini akan menjawab tugas dari matematika diskrit.
Ya, seperti ini soalnya. Kita disuruh untuk mencari lintasan terpendek dari A ke E menggunakan algoritma Dijkstra. Ya, kita langsung jawab. Pertama-tama kita membuat tabel terlebih dahulu dengan jumlah kolom sesuai titik yang ada ditambah 1. Terus kita tulis angka 0 di baris pertama pada kolom titik awal, yaitu titik A. Seperti ini. Selanjutnya kita lihat dan perhatikan semua garis dari titik asal ke titik lain yang terhubung. Dalam soal ini titik A terhubung dengan titik F, C, dan B. Dan kemudian kita disuruh menulis pula bobot-bobot mereka ke dalam tabel. AF bobotnya 10, AC bobotnya 4, AB bobotnya 7. Kita masukkan di tabel yang tadi, berarti pada baris ketiga. Selanjutnya kita disuruh untuk memilih bobot mana yang paling terkecil, yaitu titik C, karena bobotnya hanya 4. Sedangkan dengan titik C yaitu bobotnya 7 dan titik F bobotnya 10. Karena bobotnya paling kecil ini, titik C kita pilih untuk di baris keempat ini. Setelah itu dari titik C, perhatikan semua garis yang terhubung lagi seperti halnya tadi pada baris yang di atasnya. Lalu kita masukkan bobot nilainya ke dalam tabel. Setelah kita memilih C itu, kita melihat lagi garis mana yang terhubung dengan titik C, yaitu CB dan CE. Dan kita disuruh memasukkan bobotnya ke dalam tabel. CB yaitu 3 dan CE yaitu 1. Setelah itu, karena C memiliki 2 output saja, yaitu B dan E, maka jumlahkan bobot masing-masing dengan 4, yaitu bobot A ke C yang ini, yang tadi sudah kita pilih. Sehingga ACB menjadi 4 ditambah 3 yaitu 7, dan ACE 4 ditambah 1 menjadi 5. Selanjutnya, karena dari titik F belum ada kelanjutannya, maka turunkan nilai 10 atau angka 10 ke baris di bawahnya. Angka ini diturunkan tanpa dijumlahkan dengan 4 karena bukan jalur AC. AF ini bukan jalur AC tentunya. Selanjutnya, karena sekarang kita sudah tiba di titik E, maka tulis titik E di tabel baris keempat. Dan seperti itu langkah-langkahnya agar kita menemukan jawabannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Setiawan, NIM A11 2019 12235. Kali ini saya di sini akan menjelaskan cara mencari lintasan terpendek dari F ke D. Yang pertama kita lakuin adalah membuat tabel dengan jumlah kolom sesuai titik yang ada plus 1, kemudian ditulis.
Di sini saya sudah menulis tabel dengan jumlah kolom yang ada plus 1. Selanjutnya menulis 0 di baris pertama pada kolom titik awal F. Di sini saya tulis pada titik pertama F karena kita memulai lintasan terpendek dari F, sehingga di sini F kita tulis kosong, dan yang lainnya kita tulis tak terhingga. Setelah itu titik yang terhubung dengan F yaitu FA, FG, dan FE kita tulis di tabel. Nah, setelah kita tulis di tabel, kita tulis juga bobotnya masing-masing angka. Yang kita peroleh adalah FA bobotnya 20, FE bobotnya 15, kita tulis di sini. Selanjutnya FG berbobot 3, kita tulis di sini. Karena angka 3 yang paling kecil, maka kita lingkarin di tabel. Terus kita jadikan angka G sebagai shortest path. Berikutnya kita tulis titik G di baris ketiga. Kita tulis titik G di baris ketiga bawahnya F ini. Selanjutnya, karena titik G memunculkan 3 output, yaitu ke FGE, FGB, dan FGC, maka kita jumlahkan masing-masing bobot dengan 3, dengan ini 3, sehingga FGB yaitu 3 plus 9 sama dengan 12. Selanjutnya FGE 3 plus 16 sama dengan 19. Dan yang terakhir FGC yaitu 3 plus 2 sama dengan 5. Setelah kita jumlahkan semua, kita lingkarin nilai yang terkecil di baris G. Di baris G kan 92 dan 16. Kita lingkarin yang terkecil adalah 2, yaitu C. Selanjutnya kita tulis C di setelah G. Titik C sebagai shortest path. Karena kita lihat C di sini outputnya ada 2, yaitu ke D dan H, maka kita jumlahkan lagi, yaitu FGCD dan FGCH. Kita jumlahkan 3 plus 2 plus 10 sama dengan 10 sama dengan 15, dan FGCH 3 plus 2 plus 5 sama dengan 10. Selanjutnya kita lingkarin nilai yang terkecil di baris C, yaitu 5. Sekarang kita memiliki jalur terpendek, yaitu FGCH. Dengan bobot ini kita jumlah adalah 10. Langkah selanjutnya adalah menggambar semua jalur dari H. Kita menggambar jalur dari H kan hanya ada 1, yaitu ke D, dan itu bobotnya 1. Kita jumlahkan bobot yang dilingkarin sebelumnya, ini 3 plus 2 plus 5 dengan plus 1 yang ada di H, yaitu berjumlah bobotnya 11. Selanjutnya shortest
patch dari F ke D adalah melalui F, G, C, H, dan D dengan bobot minimum 11. Jadi jarak terpendek dari F ke D adalah melalui F, G, C, H, dan D. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Khairul Kafi, NIM 11 2019 12388, mata kuliah Matematika Diskrit kelompok 4313. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu cari lintasan terpendek dari A ke G, dari A ke titik G ini. Nah, yang pertama kita buat tabel yang terdiri dari titik A, B, C, D, E, F, dan G. Yang kedua, tulis angka 0 di baris pertama pada kolom titik awal. Titik awalnya ini titik A. Kita tulis di sini 0 karena tidak bernilai atau bernilai kosong. Nah, tanda lingkaran ini diberikan untuk semua titik yang menjadi lintasan terpendek nantinya. Selanjutnya, di sini kita ke tahap selanjutnya, yaitu gambar semua garis titik asal ke titik lain yang terhubung. Nah, di sini titik A ini terhubung ke titik B dan titik C. Nah, kita tuliskan di tabel di sini titik A. Terus kita isi kolom B dan C karena titik A terhubung dengan titik B dan C, yaitu di sini titik A dan B itu bernilai 3. Kita tulis 3. Dan titik A ke C itu 9. Oke. Nah, setelah itu di sini kita tahu nilai yang terkecilnya itu 3. Berarti titik A ke B itu bobotnya terkecil, yaitu senilai 3. Jadi kita lingkari angka 3 di sini. Angka selanjutnya, karena angka 3 itu bernilai di kolom titik A dan B, kita jadikan titik B ini sebagai lintasan terpendeknya. Jadi dari titik B ini selanjutnya kita cari titik B itu terhubung kemana aja. Titik B ini terhubung ke titik C, ke titik D, dan ke titik E. Nah, kita masukkan ke tabel di sini. Tabel B terhubung ke tabel C itu bernilai 4. Terus ke titik D itu bernilai 7. Dan B ke E itu bernilai 1. Nah, otomatis dari semua tadi, titik B ke C, ke E, dan ke D, kita jumlahkan. Jadi misal titik A ke B itu 3, B ke C itu 4, dijumlahkan, jumlahnya itu 7. Di sini 7. Terus dari titik A ke B dan ke D itu jumlahnya 10. Dan titik A, B ke E itu jumlahnya 4. Nah, di sini kita tahu nilai terkecil di baris B itu 4. Jadi 4 ini kita lingkari sebagai lintasan terpendek. Selanjutnya, kita sudah punya sebagian jalur terpendek, yaitu titik
A, B, dan E dengan nilainya itu 4. Nah, dari E ini kita lanjut untuk ke titik G itu, titik E itu menyambung ke titik D, ke titik F, dan ke titik G. Nah, kita tuliskan dulu titik E ini menyambung kemana aja. Ke titik D itu jumlahnya 6, kita tulis 6. Ke titik F itu jumlahnya 7, dan ke titik G itu 4. Nah, seperti step sebelumnya, kita jumlahkan dari titik A ke titik E ke D, E ke F, E ke G. Kita jumlahkan. Jadi tadi E ke D itu 6. Nah, sebelumnya itu kan 4. Nilai bobotnya 4 itu berarti dijumlahkan 6 berarti 10. Titik E ke F itu 7. Jadi kita jumlahkan 4 tambah 7 itu 11. Dan E ke G itu jumlahnya 8. Jadi, karena ini 4, titik sebelumnya tadi A, B ke E itu 4, jadi jumlahkan 8. Nah, kita dapat nilai terkecilnya yaitu 8. Nah, ini angka 8 ini kita lingkari. Nah, kita sudah sampai ke titik G, titik yang sebelumnya kita cari dari soal, yaitu lintasan terpendek dari A ke G. Nah, selanjutnya kita tuliskan titik G ini di baris ke-5. Nah, selanjutnya karena kita sudah sampai di titik G, artinya prosesnya sudah selesai. Rute terpendeknya itu dari A ke G adalah A ke B, kemudian ke E, dan ke G. Dengan nilai bobotnya itu 8. Dari A ke B itu 3, B ke E itu 1, dan E ke G itu 4. Jadi jumlahnya 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Delis Purnama Deva, NIM A11 2019 12337. Di sini saya akan mengerjakan tugas nomor 6. Cari lintasan terpendek dari A ke G dengan gambar sebagai berikut ini. Cara mengerjakannya adalah pertama kita tentukan titik asalnya, yaitu A yaitu A paling dekat dengan A yaitu 0. Kita tulis di sini 0, kita lingkari. Lalu kita tulis A ke sini, titik A sebagai titik acuan. Titik acuan yang terhubung dengan A yaitu AB dan AC. Kita tulis AB 2 dan AC-nya 5. Kita lingkari yang paling kecil yaitu 2. 2 terdapat di B, jadi kita tulis B di sini. Sekarang kita kembali titik B sebagai titik acuan. Titik B dapat mengarah ke BC dan BD, tetapi tidak dapat kembali ke BA karena itu hitungannya mundur. Titik yang paling kecil adalah BA, yaitu 4. Ini kenapa 6? Karena 4 ini dijumlahkan dengan hasil yang sebelumnya yaitu 2 menjadi 6. Kita kembali ke titik C sebagai titik acuan, ditulis di sini. Titik C bisa mengarah ke A, bisa mengarah ke D. Kalau ke A 5, kalau ke D 2. Kita ambil ke D nya. Ke
D nya yaitu 2 ditambah 6 yaitu 8. Kalau ke C kan 5 tambah 6 yaitu 11. Lalu kita menjadikan titik D sebagai titik acuan. Titik D dapat mengarah ke F, ke E maupun ke B, tetapi tidak dapat ke C karena mundur. Kita cari titik yang paling bobotnya paling rendah yaitu 6 atau F, DF. 6 kita jumlahkan dengan 8 yaitu menjadi 14. Ke F, lalu F ditulis, dilingkari agar jelas dan ditulis ke sini. Titik F hanya bisa ke arah G, jadi 2 karena tidak dapat mundur ke D dan tidak ada jalur lain selain G. Kita tulis 2 atau ditambah dengan 14 yaitu 16. Titik G lalu kita tulis di sini, G ke arah menjadi G arahnya ke G lagi yaitu 0 ditambah 16 ditambah 0 yaitu 16. Jadi satu spek dari G yaitu dapat kita lihat di sini A ke B ke C ke D ke F ke G dengan bobot minimumnya adalah ini 16. Terima kasih dan semoga bermanfaat.